Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang masih menjalankan ibadah puasa di bulan yang sudah lama kita nantikan ini. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit pengertian tentang apa itu amanah. Pertama-tama, amanah itu apa sih? Amanah dalam bahasa Indonesia adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan oleh seseorang. Kata amanah disebut juga dengan al-wadi'ah dalam bahasa Arab, yang dimana mengandung arti titipan. Dan contoh-contoh dari amanah sendiri adalah: 1. Menyampaikan titipan pesan sesuai dengan isi aslinya. 2. Menjaga benda yang dititipkan dengan baik. 3. Menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan yang diberikan. 4. Menjaga segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah SWT. Amanah juga mengingatkan saya pada suatu cerita yang pernah disampaikan oleh guru saya, yaitu pemuda penjual sapi dan malaikat. Pada zaman dahulu, terkisahlah ada seorang pria soleh yang memiliki seorang putra. Namun, ia mendekati ajalnya saat putranya masih kecil. Karena sudah merasakan ajalnya semakin dekat, pria itu pergi ke hutan dan membawa satu-satunya harta yang bisa ia wariskan kepada putranya sebelum kepergiannya. Harta tersebut merupakan seekor sapi yang cerah lagi mulus kulitnya. Tidak pernah ditunggangi maupun digunakan untuk membajak sawah. Pria soleh itu menitipkan sapi itu kepada sebaik-baiknya penjaga. Ya Allah, saya titipkan anak sapi ini kepadamu. Untuk anakku kelak ia tumbuh dewasa nanti. Pria itu pun meninggal dan Allah SWT pun menjaga sapi tersebut. Tak lama kemudian, waktu pun berjalan. Sang anak sudah tumbuh menjadi dewasa dan telah menggantikan peran ayahnya untuk menjaga dan mencari nafkah untuk ibunya. Ia mencari nafkah sehari-hari dengan mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar. Walau tak banyak yang ia hasilkan, namun halal sumbernya dan cukup untuk menghidupinya dan ibunya. Suatu hari, sang ibu mengungkapkan tentang warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya di hutan. Sang ibunda berpikir putranya sudah cukup dewasa untuk mendapatkan warisan tersebut. Apalagi sang ibu tidak tega melihat anaknya kelelahan setiap harinya. Sang anak pun bergegas pergi ke hutan untuk menemukan warisan yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Sesampainya di hutan, ia teringat perkataan sang ibu untuk berdoa kepada Allah SWT untuk dipermudahkan mendapatkan apa yang ia cari. Menutup mata, sang anak pun berdoa, Ya Allah, permudahlah jalanku untuk menemukan warisan yang telah ditinggalkan oleh ayahku. Tiba-tiba, sapi itu pun muncul di hadapannya. Sang anak pun kembali dengan sapi yang cantik berkulit indah di tangannya. Sampainya di rumah, sang ibu berkata, Anakku, kau jualah sapi itu dengan harga 12 dinar. Jangan kau jual tanpa persetujuanku. Sang anak menurut dan bergegas ke pasar untuk menjualnya. Allah SWT pun mengutus salah satu malaikatnya untuk menguji seberapa besar bakti sang anak kepada ibunya. Malaikat itu mendatangi tempat sang anak berjualan dan memanggilnya. Hei nak, berapa harga sapi tersebut? Tanya sang malaikat. 12 dinar tuanku, jawab sang anak. Sapi itu terlihat kurus. Bagaimana kalau aku membelinya dengan harga 10 dinar? Jawab sang malaikat. Sang anak pun menjawab, dengan ridho ibuku, secara percuma pun akan kuberi kepadamu. Biarlah aku bertanya kepadanya terlebih dahulu. Kembalilah sang anak ke rumahnya untuk menanyakan hal tersebut kepada ibunya. Sesampainya di rumah, sang anak menjelaskan semuanya. Sang ibu menolaknya dikarenakan keadaan mereka yang sedang sulit. Sang ibu mengirim sang anak kembali ke pasar dan menolak penawaran pria tadi. Maaf tuanku, ibuku tidak merestuinya. Mungkin Anda bisa menaikkan harganya sedikit, ucap sang anak. Dilihat lagi, sapi ini memiliki kulit yang mulus dan cantik. Aku tarik penawaranku yang tadi. Bagaimana dengan 100 dinar? Sang malaikat menaikkan harganya 10 kali lipat. Sekali lagi, sang anak berkata yang sama. Tanpa ridho ibuku, secara percuma akan kuberi kepadamu. Biarlah aku bertanya kepadanya terlebih dahulu. Dan terulang lagi kejadian yang sama. Saat sang anak kembali ke tempatnya, ia berkata,
Maaf tuan, ibuku berkata bahwa kita tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Lagi pula, dengan uang sebanyak itu mungkin saya akan terbawa oleh kesenangan dunia dan melupakan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Jawab sang anak. Masya Allah, mulia sekali hatimu nak. Pertemukan aku dengan ibumu. Aku ingin melihat orang seperti apa yang dapat menyembuhkan anak sepertimu. Mereka pun kembali ke rumah sang anak. Saat mereka bertemu dengan sang ibu, sang malaikat berjongkok dan mencium tangan sang ibu. Sang malaikat menjelaskan bahwa ialah yang menawar harga dari sapi tersebut dan meninggalkan sekantung penuh uang yang berisikan 1000 dinar. Sang anak dan ibu pun hidup bahagia tanpa harus memikirkan apa akan ada roti di piring mereka untuk esok. Apa yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut? Sang anak tidak tergoda dengan tawaran sang malaikat. Ia terus menjaga amanahnya untuk meminta keridoan dari ibunya terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dari sanalah sang anak mendapatkan hadiahnya.